Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang kami andalkan kecuali Engkau. Kami membutuhkan Engkau. Dan kami tahu inilah saatnya gereja yang berdiri tegak menjulang tinggi di atas gunung-gunung. Sedang Kau angkat, sedang Kau promosikan Tuhan. Siapkan diri kami, bentuk kami Tuhan. Supaya janji-Mu digenapi di dalam hidup kami di pelayanan. Bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa berduyun-duyun datang Tuhan. Kami menjadi rumah solusi bagi mereka Tuhan. Karena di luar Engkau tidak dapat ada yang bisa mereka dapat. Semuanya akan sirna, hancur, lenyap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar untuk rumah rohani di tempat ini. 35 jiwa. Terima kasih. Ora patakaya sikala. Kami kagum, kami hormat. Sikala balaba. Lanjutkan lagi Tuhan. Kami berdoa yang 35 ini terus dibangun menjadi murid Kristus yang sejati Tuhan. Untuk menjangkau lebih banyak lagi kaum Kedar bagi kami. Karena kemuliaan Kedar sudah lenyap, sudah hancur, tidak lagi punya kekuatan dalam nama Yesus. Mengalir. Terima kasih. Bukan 1-2 orang yang dipakai, tapi semuanya dipakai Tuhan. Masuk dalam tuaian besar. Berbicara lebih daripada yang hamba-Mu sampaikan. Supaya mereka pulang dengan pewahyuan. Dengan pewahyuan itulah mereka mulai bergerak, maju, masuk, menembus, menyelesaikan seluruh pekerjaan Tuhan sepanjang tahun 2024. Menjadi rumah Tuhan yang kuat. Tidak hanya kuat, tapi bertindak dengan kekuatan Allah yang luar biasa. Kami siap, Roh Kudus, terangi kami. Berikan kehausan, kelaparan yang lebih lagi. Dan kami janji bagimulah pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kelaparan, kehausan dan cinta akan Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk. Kita mau dengerin firman Tuhan yang judulnya sama-sama baca. 1, 2, 3. Rumah Tuhan yang bertindak. Karena kita tahun ini temanya apa? Menjadi rumah Tuhan yang dan berkarakter Kristus. Bulan ini kita belajar rumah Tuhan yang bertindak. Udah gak bosan-bosan ya ayatnya apa itu? Ya saya 2 ayat 2 sampai 3 harus hafal ya. Next. Ya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Ke rumah Allah Yakub supaya ia mengajar kita tentang jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan dari Yuh. Kenapa? Rumah Tuhan, Tuhan bangun, Tuhan bentuk luar biasa supaya berdiri tegak menjulang tinggi. Bukan untuk kepongahan kita hebat, bukan. Supaya tujuan akhirnya segala bangsa. Semua suku bangsa yang sekarang belum kenal Tuhan Yesus, dia bukan hanya kenal Tuhan Yesus. Dia akhirnya belajar dengan kita dan mengalami Tuhan. Siapa yang percaya? Amin. Ya, nanti minggu keempat juga saya akan ke Sumbangsel. 23 suku yang selama ini begitu sulit. Sekarang sedang tuaian besar. Ratusan orang dibawa kepada Tuhan. Tepuk tangan saudara. Amin. Jangan kita nonton. Amin saudara. Lu muka kayak gini aja dipakai, apalagi muka yang sebelah kiri kanan. Coba lihat saudara, amin. 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 Dulu saya gak pernah kepikir, tapi saya kepikir.
memang saya dibawa ke orang yang di Sumbangsel, mukanya teh nggak jauh beda dengan saya, betul. Padahal dia teh orang belum kenal Yesus, saudara. Turunan Cheng Ho, saudara ya. Ya, turunan Silofosi. Yang dulu kan ketemu dengan Sriwijaya tuh akrab dengan negara apa? Kerajaan yang ada di apa? China, saudara. Ya, yang kekasih. Tuhan sedang lakukan. Saudaraku, kegoncangan sedang terjadi. Next. Ada satu hamba Tuhan Nabi dunia, itu pastor di September tahun 2023 dia dapat penglihatan dan nubuat. Sekarang udah lewat ya, tapi belum lewat September 2024. Setahun ini. Yang pertama, keadaan yang terjadi betul-betul tiba-tiba. Gak pernah disangka, tahu-tahu terjadi sakit, penyakit. Betul gak soalnya? Saya dengar kemarin ada yang siapa? Mbak Sri itu yang mana yang sakit bener. Bu Nunung mana ada? Bu Nunung. Astagfirullahaladzim. Kan Bu Nunung bener kan? Bener kan tiba-tiba betul kan? Suaminya kaget gak? Kaget. Wah. Kamu. Bukan ya? Ya. Yang lain tiba-tiba. Betul ya? Berdoa ini betul kan? Dan penyakitnya aneh-aneh. 2 minggu lalu saya kunjungi jemaat kurang lebih hampir 20-an orang sakit di rumah sakit. Dan rumah sakit penuh sesak sampai ke lorong-lorong. Banyak yang sakit. Dan bukan hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia. Kemudian cuaca ekstrim. Bulan Mei hari ini panas. Tapi di sini sejuk ya, karena ada AC. Saudara ya, benar gak saudara ya? Saudaraku yang kekasih, benar-benar bulan ini lebih-lebih. Kekeringan luar biasa, saudara. Kemudian peperangan secara regional. Apakah ini menuju perang dunia ketiga? Duka teuing. Betul-betul Israel diserang bukan hanya Iran, tapi Irak. Mengerikan. Dan krisis dunia di ambang pintu. Belum sampai sih. Tinggal salengkah deh. Ngeri. Banyak orang yang dagang. Aduh mini hese nuweli. Tadi mah ibu tadi ya. Beli gampang beli. Itu luar biasa yang Tuhan sedang bedakan. Bencana alam di mana-mana. Sudah dengar? Qatar mendadak menjadi lautan. Itu kan? Luar biasa negara. Ngeri bencana. Yang gak pernah kena bencana. Sekarang kena apa? Bencana. Luar biasa. Longsor, banjir, gempa. Satu kali beberapa hari yang lalu. Saya lagi tidur enak-enak karena capek. Dibangunin sama istri saya setengah 11. Papi gempa. Terus betul kan. Saya bangun dalam keadaan. Naon gempa. Betul saudara. Tapi masih ngerasa betul. Saudara luar biasa. Yang kedua ada pemulihan gereja yang secara tiba-tiba. Semuanya tiba-tiba. Melalui kejadian tiba-tiba disertai kemuliaan Allah. Tantangan pasca pandemi, tantangan pergeseran generasi. Betul. Di mana-mana orang mengeluh. Aduh, orang-orang di bawah kita yang generasi muda tuh bagaimana? Entah bagaimana, saudara. Fakta gedung-gedung gereja di dunia barat dijual kepada pihak lain dan kejadian lain. Tandanya kita harus banyak bangun gereja yang berdiri tegak menjulang tinggi di Eropa. Amin. Amin. Itu luar biasa tuh. Kalian udah ada di sana, bangun terus. Kemudian, nah ini yang luar biasa kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Penuaian jiwa-jiwa secara cepat berbagai usia dan lapisan masyarakat. Sama-sama. Orang yang bukan apa? Gereja yang sedang viral di India.
Dan di Lembang juga sedang viral. Tepuk tangan, haleluya. Ya bukan viralnya tuh aneh-aneh. Viralnya itu doayan jiwa. Dan orang bukan Kristen. Ya, kita menjadi gereja mesin sedot. Tapi bukan sedot gereja lain. Tapi sedot orang yang bukan percaya Kristus. Setuju? Amin. Kekristenan di Indonesia maju. Gereja mengalami pertumbuhan bukan karena pertumbuhan dari neraka ke surga. Tapi dari kapling surga A pindah ke kapling surga B. Tapi masih surga, saudara. Yang kita harus cari itu yang muka model gini. Muka kita yang kayak begini yang masih Buddha dan Konghucu. Tepuk tangan, saudara. Amin. Amin. Haleluya. Itu sudah. Jadi sinkron ya. Amin. Oktober kita dapat. Saya nggak tahu nubuatan ini. Kemudian lawatan Tuhan akan terjadi secara dahsyat melalui apa? Sama-sama doa, penyembahan di rumah-rumah, berbagai tanda dan mujizat menarik jutaan jiwa ke dalam kerajaan. Ini berbicara tentang restorasi Pondok Daud yang dialami gereja mula-mula. Jadi terus banyak doa ya. Amin. Siapa yang suka absen PD bilang kiri kanan. Tong poho datang deh aja. Sungguh-sungguh amin. Di pilar-pilar, di komsel-komsel, di pemuridan amin. Ya, kita udah belajar gereja sebagai keluarga ya. Saling mengasihi, saling menguatkan. Amin, bilang haleluya. Ti Ali Ami di rumah rohani kita tepuk tangan. Aduh, itu Gusti teh ini resep saudara ya. Next. Anak-anak muda ini yang menjadi kekuatan saya hari-hari ini. Sama-sama baca 1, 2, 3. Anak-anak muda menjadi sangat lapar dan penuh gairah untuk Tuhan. Katakan amin. Saatnya akan tiba. Teruna-teruna Tuhan akan dilawat dia. Lanjut baca 1, 2, 3. Tahun ini pintu terbuka. Melalui pintu itu akan ditemukan destiny ilahi. Tuhan akan membuka hati banyak orang untuk bertobat. Menemukan tujuan ilahinya. Kenapa? Yang tadi bersaksi. Ibu Popi. Bukan gak banyak masalah. Loba pisan masalah. Tapi dia punya destiny. Itulah yang membuat dia bergairah. Setiap orang, berapapun kamu ikut Tuhan. Saya sebagai penatua mengingat. Kalau engkau gak punya destiny, hidup kamu itu stagnan. Siapapun termasuk saya penatua. Amin. Tapi kalau punya destiny, dahsyat. Umur boleh bertambah. Uban boleh bertambah. Rontok terus bertambah. Tapi ikut Tuhan yang gak pernah rontok. Semakin gila dengan Tuhan. Amin. Amin saudara. Ini. Lanjut kita baca 1, 2, 3. Tahun ini dunia akan melihat dan memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Terjadi kegerakan orang yang percaya, yang cinta akan perkara rohani. Siapa yang cinta perkara rohani? Sedang terjadi kegerakan dan orang melihat kemuliaan yang kitab Hagai bilang, kitab Yoel bilang seperti air menutupi apa? Lautan. Amin. Itulah pengenalan akan Tuhan, saudara. Nah, bilang mantap. Next. Sebagian orang memandang keadaan yang sukar. Betul sekarang sukar. Sebagai ancaman yang berakibat buruk. Tapi bagi orang yang percaya. Yang mengenal Allah. Itu bukan firasat buruk. Tapi ini menjadi sebuah kesempatan untuk memperbesar apa? Kapasitas yang berakibat baik. Sebab itu bangkitlah menjadi teranglah. Di tengah kegelapan. Tapi ada terang Tuhan yang bersinar. Ini teh jalan apa ini? Maribaya nomor hiji. Haleluya. Walaupun seberang yang dulu membantu kita sudah ada di sorga. Pak Andi betul.
Kita maju terus. Saya baru dengar cerita istri saya yang kemarin kunjungannya. Mantap juga ya. Senang gak dikunjungi deh? Bilang tiap bulan gitu ya. Ya, kalau senang ya. Ya, satu-satunya untuk menambah daya tampung adalah memperbesar daya tampung dan kapasitasnya. Saya setuju. Saya catat. Saya tadi catat yang Kapopi bilang ya. Ya supaya saya mau berdoa. 60, 58, 35. 35 baru semester ganjil. Kan Juni semester genap ya. Berarti kalau satu semester lagi 2 kali 35, 70. Mengembang. Haleluya. Amin. Ya. Amin saudara. Syaratnya apa? Kita harus seperti anggur yang baru, harus disimpan dalam kantong yang baru. Enggak pernah puas. Tuhan apa lagi? Tuhan apa lagi? Amin saudara. Ini menggairahkan saya. Makasih Tuhan. Kami para penatua tidak tahu nubuatan itu. Tapi seringkali banyak orang jadi kolektor nubuatan. Betul. Bilang kiri kanan jangan jadi kolektor nubuatan. Kolektor pewahyuan. Tahu firman, tahu kolektor, barang antik disimpan. Tapi saudara bagus. Saudara bukan kolektor, tapi penyalur. Haleluya. Bilang kiri kanan jangan jadi kolektor pewahyuan, saudara ya. Tapi salurkan. Betul kan? Amin. Amin. Orang yang bijaksana tidak hanya mendengar tapi melakukan. Amin. Next. Luar biasa. Nah, saya senang belajar. Kan gereja kita gereja Kristen Kemah Daud. Kisah kepahlawanan Daud nanti baca 1 Samuel berapa? 17 ayat 1 sampai 58. Saya kutip-kutip aja ya. Nanti bahannya boleh dipakai, boleh diambil ya. Next. Yang pertama sama-sama baca. 1, 2, 3. Berani menantang situasi yang melebihi kekuatannya. Karena apa? Ada kekuatan yang lebih besar ada di dalam kita. Amin. Bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perbuatan yang gagah perkasa. 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemoohan dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia apa? Sama-sama baca. Berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Kalau ada orang yang mencemooh Tuhan Yesus. Apakah engkau tinggal diam? Izinkan kami dipakai Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan kita ngajak gelut. Abang ada lagu. Nah, saya laskar Kristus. Bawa laskar, bawa parang. Bawa ini betul kan? Itu salah saudara. Tapi yang dilakukan. Daud. Ini keterlaluan sekali. Goliat yang menghina tentara. Menghina Allah. Seperti gak ada Allah. Jadi kalau ada apa-apa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa. Ku terima kemenangan. Mujizat terjadi ketika tantangan besar. Ketika ada sakit penyakit, engkau jangan kalah dengan sakit penyakit. Ketika ada tantangan apa, izin gereja, engkau tidak kalah dengan izin gereja. Sebentar lagi segitiga Kosambi pasti punya izin gereja. Haleluya. Amin. Amin. Amin saudaraku. Ini, apapun keadaan keluargamu, apapun. Percayalah, jangan lihat Goliat yang besar. Tapi lihat Tuhan yang besar ada dalam hidup saudara. Amin. Ini. Saya lihat kalian sudah punya roh yang mantap.
untuk menantang setan-setan jeung jurik-jurik. Goliat, giant yang besar. Amin, saudara. Next. Daud tidak pernah menjadi seorang prajurit, ingat. Siapa yang mau jadi prajurit? Prajurit Tuhan maksudnya. Ya, udah gak keterima, umurnya udah lewat, saudara. Ya, prajurit Kristus. Jika ia tidak menggunakan kesempatan yang ada melawan Goliat, walaupun ia mengetahui bahwa Goliat adalah seorang raksasa. Daud itu penggembala, tapi ketika dia lihat di medan peperangan untuk nganterin makanan, bayangin, nggak pernah punya agenda untuk jadi apa? Laskar. Tapi ketika dia ada kesempatan, dia tidak lihat kesusahan, dia tidak lihat yang menakutkan, tapi dia lihat Tuhan yang besar, yang dahsyat. Saya berharap saudara pun lihat semua masalah itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, tapi masalah itu siap ditelan oleh kuasa Allah yang ada di dalam kita. Karena roh yang di dalam kita lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia ini. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Demikian juga di dalam kehidupan orang percaya, jadikan tantangan. Ibu Lince tuh sering bilang tiap tahun analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Anggapannya bisa bahasa Inggris, betul. Strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunity apa? Kesempatan. Threats itu apa? Ancaman. Saudaraku, di balik kelemahan dan ancaman ada opportunity. Coba ngomong bahasa Inggris. Opportunity. Ada sebuah apa? Kesempatan. Ada sebuah peluang yang besar, yang dahsyat. Siapa yang mau dapat kesempatan peluang yang besar? Selamat datang masalah. Apa itu? Haleluya, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Haleluya. Saya melihat ada satu orang yang sakit, hampir meninggal dan sebagainya. Hari ini dia dipakai menjadi rasul kesembuhan yang luar biasa. Bahkan kemarin dia baru diangkat menjadi gembala koordinator ibadah raya. Siapakah dia? Itu adik saya. Tepuk tangan. Haleluya. Ya, saya kaget sekali ketika waktu Sinja Imlek dia bersaksi. 4 tahun yang lalu dia divonis sakit leukemia. Yang periksa itu adalah, karena dia guru ya, matematika, banyak dokter-dokter itu berterima kasih karena dia master matematika di Kota Batu. Ketika dia sakit, hanya dia ditangani dokter Lukas, dokter paling pinter, internis di Immanuel. Dan saudara, dan langsung disampaikan, Pak, mungkin waktu hidup Bapak gak banyak lagi. Istrinya nangis. Dan satu malam Tuhan mendatangi dia. Ya, nanti kalau saudara didatangin Tuhan, berani gak? Atau takut? Didatangin Tuhan. Bunvi, maukah kamu sembuh? Untung dia jawab, mau. Betul kan saudara? Dalam keadaan ketakutan yang mengerikan. Dan akhirnya ketika dia bilang mau, ada satu sinar yang masuk dalam hidupnya. Dan kemudian 2 atau 3 hari ya, diperiksa lagi sama dokter. Penyakitnya sudah hilang lenyap. Dan mulai saat itu dia mendadak menjadi orang yang sudah sama dengan kokonya, ngomong rohani itu. Dulu di sekolah dia dijuluki, kokonya penuh Roh Kudus, Adina penuh roh kuda. Astagfirullahaladzim, saudara, kacau benar. Dia dapat pasangan hidup di dunia maya, saudara. Kacau, hampir cerai. Mama saya baru dijamah Tuhan, tapi akhirnya diselamatkan. Dan akhirnya dia menjadi rasul yang dengar-dengaran suara Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku bisa sembuh. Saya gak mau sia-siakan waktu.
Dia peka dengan Roh Kudus ketika Roh Kudus bilang, kamu pergi ke rumah sakit Hasan Sadikin, dia pergi. Dia nggak tahu siapa yang mau dikunjungi. Kalau saya tahu siapa yang mau dikunjungi, dia nggak. Pas jam 10 malam, jam 9 malam. Istrinya selalu mendampingi dia. Karena apa? Terjadi mati, betul kan? Kan jadi sungguh-sungguh istrinya juga. Padahal dari Katolik, saudara. Enggak, anti kekristenan. Apalagi kalau lihat saya mas sebal ngomongnya rohani terus, betul kan? Dan saudara tahu, itu dia datang ke berbagai rumah sakit yang hampir didoakan tuh orang Kedar semua. Satu kali pernah kejadian di rumah sakit Hasan Sadikin. Ada satu orang yang lain mau didoakan. Dan hampir 90% sembuh semuanya. Dan dia dikasih amplop. Oh Pak, Bu, saya bukan pendeta. Jadi gak perlu dikasih amplop. Jadi pendeta nu diberi amplop. Benar gak saudara? Dan saudara tahu. Sampai satu ketika ada orang jam 10 malam lebih. Sampai jam 11 malam. Itu didoakan di rumah sakit Hasan Sadikin. Tidak mau didoakan padahal udah sekarat. Dia pencet bel. Dan akhirnya adik saya dibawa ke ruang satpam. Tapi dia tidak pernah kapok. Dan akhirnya kemarin. Dan akhirnya dia beribadah. Saya sampai kagum. Guru matematika itu kan logikanya jalan ya. Dan akhirnya mendadak. Dia begitu rohani. Dia mau menjadi pendoa syafaat di gereja. Dia datang. Dan akhirnya gembalanya menunjuk dia. Ya dia gabung di tubuh Kristus GBI-nya Pak Rubin Adi. Dan dia ditunjuk menjadi gembala di Paskal. Saya sampai bilang, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Jadi apapun masalah keluarga, jangan lihat. Berdoa, datang kepada Tuhan. Mungkin mami saya di surga hanya melihat dari jauh. Bagaimana adik saya bisa diubahkan. Gak penting dia harus satu gereja dengan GKK. Yang terpenting dia sama-sama menjadi laskar Kristus yang menangkan jiwa. Beri kemuliaan begitu. Amin saudara. Amin. Kalau sekarang ada kami ketemu bersama-sama ibadah begitu. Dulu mah kan selalu saya dengan istri saya yang aktif. Nu ngomong di menit pertama dan akhir saya dengan istri saya. Tapi hari ini nggak perlu. Nu cerewet istrinya dengan dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang indah. Jadi orang akan mendadak cerewet kalau mengalami kemuliaan kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin saudaraku. Mau dilanjutkan? Next. Contoh sebelum Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Yesus meminta apa? Baca 1, 2, 3. Supaya batu yang menutup kubur tersebut diangkat. Angkat batu itu. Seringkali kita tidak bisa mengalami kemuliaan Allah. Terlalu banyak batu. Saya gak bilang kamu punya batu ali atau batu apa. Apa itu batu? Angkatlah penghalang pikiran kita. Yang dapat menghalangi potensi kita. Pegang pikiran saudara. Otak saudara. Tak mungkin. Tak mungkin. Betul. Siga saya betul. Mal mungkin lah. Orang Tiongkok maliur lah. Memang saya buatan dalam negeri kualitas ekspor. Tapi berat. Berat jeng orang-orang. Karena itu mas. Pakai platform lah suruh Lince dan kawan-kawan maju. Betul kan? Saudaraku, tapi ketika batu itu hilang. Gak ada yang mustahil. Puncaknya Desember tahun lalu. Ketika saya berada yang saya pernah ceritain. Dan hari ini bukan hanya saya yang mendapatkan kemuliaan Tuhan. Rekan-rekan di sana dibangkitkan. Doakan nanti tanggal 21 sampai 27. Saya ada di satu kampung itu. Dan saya dengan teman-teman bersyukur tiap Jumat kami doakan. Supaya digemurkan oleh Roh Kudus. Dan yang luar biasa, saya akan melakukan impartasi misi ke 40 gereja untuk menjangkau 23 suku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Duit dari mana?
Pusing. Kadang-kadang ketika kita lagi sungguh-sungguh ya. Kunaon duit gereja terada kurang, betul kan? Betul kan? Jadi benar-benar itu yang kadang-kadang mencegah kita. Untuk kita nggak bergerak. Tapi ketika mulai kita bergerak. Tuhan yang ajaib mencukupkan semuanya. Amin. Pikiran. Amin saudara. Ya, yang dapat menghalangi potensi kita. Contoh, apa pikiran itu? Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sudut pandang yang keliru. Kebiasaan buruk. Kita tidak melihat tantangan hidup sebagai suatu kesempatan untuk maju. Yang akhirnya apa? Kita bilang. Karena itu benarlah kitab Korintus bilang. Jangan lihat yang kelihatan. Tapi lihatlah yang tidak kelihatan. Di mana Allah sedang bekerja. Seperti tadi kesaksian adik saya. Amin. Amin. Itu luar biasa. Kapasitas tidak akan pernah bertambah besar apabila kita tidak berani menantang situasi yang melebihi kekuatan kita. Itulah kesempatan Tuhan promosi kita. Bersama dengan Tuhan kita dapat mengubah tantangan menjadi kesempatan. Siapa yang percaya katakan amin. Amin. Luar biasa. Yes. Amin. Apa yes itu apa yes? Yesus emang sip, betul. Next. Haleluya, bilang haleluya. Yang kedua sama-sama baca 2, 3. Berani menerima penolakan atau ketidaksepahaman. Harus berani menolak. Ya kepada Tuhan dan tidak kepada yang bukan yang Tuhan mau. Amin saudara. Harus tegas. Jangan bertoleransi. 1 Samuel 17 ayat 27-28. Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata. 1, 2, 3. Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba? Yang 2, 3 ekor itu di padang gurun. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat apa? Pertempuran. Ketika kita mau melayani Tuhan, mendapatkan pewahyuan dan berjalan di dalam pelayuan. Tidak semua oke. Amin. Bahkan orang-orang yang terdekat kadang-kadang iblis dipakai iblis untuk menghancurkan kamu. Betul gak? Untuk menghalangi kamu. Tapi itulah mengecek apakah engkau tetap konsisten. Apakah engkau tetap tulus dan mau mengasihi Tuhan. Amin sudah. Next. Di mata Eliab, Daud dianggap hanya apa? Dianggap hanya apa? Gembala 2-3 ekor kambing domba. Bukan seorang apa? Padahal dia enggak. Mungkin saudara enggak dianggap. Saudara enggak masuk hitungan. Tapi engkau ada dalam hitungan Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Engkau bukan berjalan karena perkataan orang, karena pikiran orang. Tapi engkau berjalan karena perkataan Tuhan. Amin saudara. Tapi yang hebat Daud tidak kecewa dengan penolak. Jangan kau kecewa dengan penolak. Jangan kau sakit hati. Tuhan, mereka menolak aku. Tuhan bilang, aku tidak pernah menolak engkau anakku. Pergilah, aku menyertai engkau. Amin. Penolakan atau ketidaksepahaman dapat menimbulkan kekecewaan. Kekecewaan dapat membunuh potensi kita. Kekecewaan dapat melukai batin kita. Kita harus realistis. Itu fakta, betul gak? Tapi terus datang kepada Tuhan. Dan oleh pewahyuan itulah engkau dipimpin Tuhan. Amin. Engkau datang dengan pedang Goliat. Aku datang dengan nama Tuhan supaya mereka tahu. Dunia tahu. Selama kita masih di dunia dan saling membutuhkan satu sama lain. Maka kekecewaan akan selalu ada. Kekecewaan akan selalu apa? Siapa yang minggu ini pernah kecewa? Angkat tangan. Oh, banyak yang kecewa ya. Perlu dilepaskan ya.
Artinya apa? Selama kamu hidup pasti kecewa. Karena Amsal 27 ayat 17 bilang besi menajamkan apa? Besi sesama menajamkan apa? Sesama, kecuali kamu di hutan yang monyet dari sana. Betul gak saudara? Jadi kita jangan gara-gara itu kita dipisahkan. Setuju? Amin. Amin. Itu. Jika satu pintu masih tertutup, minta hikmat Tuhan untuk memperlihatkan pintu yang telah dibuka. Jangan kita kalah dengan keadaan. Setuju? Setuju? Amin. Aduh, luar biasa. Siapa yang diberkati Tuhan? Nah batuna kudu dibuang. Amin. Lazarus tidak akan bangkit kalau batunya itu. Marta Maria bilang apa? Tuhan, kalau engkau ada di sini, adikku tidak akan mati. Sekarang bukannya mati, geus dikubur, batuna gede. Cek Tuhan, singkirkan batu itu. Langsung Tuhan Yesus panggil. Lazarus, keluarlah. Dan akhirnya bangkit. Tepuk tangan. Siapa yang mau mengalami kuasa kebangkitan itu? Singkirkan batu itu. Amin. Next. Yang ketiga, sama-sama baca 1, 2, 3. Berani menjadikan pengalaman masa lalunya yang baik sebagai fondasi masa depan. Seringkali kita membesarkan masa lalu yang buruk. Jangan. Walaupun engkau dulu mengalami ini, ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang bangun. 1 Samuel 17 ayat 33-36. Ini dahsyat sekali. Pantesan gereja kita gereja Kristen Kemah Daud. Ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud sama-sama. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin untuk melawan dia. Sebab engkau apa? Masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi apa? Kamu mah. Nu di sana teh kambing domba. Tong heureuy jeung kambing domba teh. Eta nu ayeuna nu jadi juragan ayam mana tadi? Eta juragan ayam atau dukun ayam. Karena juragan ayam eta tiluan trio kuek-kuek ya. Saudara, tetapi Daud berkata kepada Saul, sama-sama kita baca ini keren sekali. 1, 2, 3. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya. Next. Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berani berdiri menyerang aku, maka aku menangkap cangutnya. Lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang itu. Dia punya pengalaman yang hebat di masa lalunya. Amin. Jangan kecilkan dirimu yang sudah kecil. Di dalam kecilmu ada potensi yang besar yang Tuhan tahu. Amin saudaraku. Yes. Amin. Next. Apa maksudnya yang saya dapat pewahyuan ini? Daud menjadikan pengalaman masa lalunya sebagai fondasi masa datang. Ketika dia menghadapi Goliat, berarti dia bilang, Tuhan, aku naik level. Mainannya sehingga beruang deh. Betul? Betul? Amin saudara. Lu kalau gak bisa naklukin kecoa, jangan harap lu naikin atas tinggi. Siapa yang takut kecoa? Itu harus dilayani kelepasan. Saudara ya. Gak ini humor ya. Jadi ada tingkatannya singa, beruang, Goliat dan akhirnya dia jadi raja. Yes. Seringkali kita menyalahkan diri kita akan pengalaman masa lalu. Ya. Daud pernah membunuh singa atau beruang yang menerkam domba peliharaan. Saya berharap kalau ada yang mengganggu ayam, bereskan itu Pak. Betul? Ya, bereskan itu Pak. Ya. Walaupun bukan bapakmu yang punya tapi Bapak Budi ya bereskan itu betul ya. Ya. Ya.
Demikian juga dalam mengembangkan kapasitas. Jangan pernah meremehkan pengalaman masa lalumu yang baik. Setuju? Amin. Engkau pernah jadi tukang bengkel. Coba pikirkan, buka bengkel deh. Amin, saudara. Ya, saya nggak tahu. Sehingga kita meremehkan kesempatan yang Tuhan buka. Justru kita harus gunakan pengalaman masa lalu sebagai, salah ketik, mohon maaf, fondasi masa yang akan datang. Saya bersyukur ketika dulu saya kecil, saya terlatih bangun jam 3 pagi, setengah 4. Karena papi saya jualan dan mama saya jualan ayam goreng. Dan tiap jam 4 pagi saya pergi ke pasar. Pandai milih ayam, milih timun yang kecil-kecil. Kalau jam 6 pagi timunnya nggak segede-gede, rugi betul. Masa saat beli ayam goreng dada timunnya segede rugi. Saya beli kacang. Saya ke pasar bisa 2 jam, jam 6 pakai beca. Saya sedih, saya nggak masuk sekolah pagi. Saya harus sekolah siang. Tapi itu membentuk saya menjadi orang yang kuat. Orang yang lincah. Amin. Orang yang cepat. Responnya luar biasa. Kenapa? Dari dulu senang bergerak. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu hebat. Amin. Amin. Bilang haleluya. Nah, itu yang terjadi. Kalau dulu nabukiu marah, nonjok tembok, tong diceritakan. Udah masa lalu. Tapi saya rajin, saya senang kerja. Saya melihat kesempatan bukan menjadi sesuatu yang saya harus lakukan. Amin, saudaraku. Lanjut. Yang keempat, yang terakhir. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Berani menggunakan cara yang berbeda. Seringkali kita tuh pandai ikut-ikutan, betul. Ya. Lihat Daud, 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 40. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju sirah kepadanya. Saul tuh lihat ini, Daudnya ngesletik ya, pendek untung tadi bilang botak. Letik udah kecil pendek bener-bener ini teh serius lawan Goliat. Dia bilang kasihannya supaya jangan cepat mati ya bener gak? Dikasihlah baju perangnya siapa? Saul. Ya, kita lanjutkan ya 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Bilang sebab belum pernah dicobanya. Ya. Nah, yang kayak gitu yang jadi pencobaan, betul. Jadi harus kita mengalami dulu baru kita bisa ceritakan. Siapa yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, 2, 3. Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Saya yang baca. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya sama-sama. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Cukup. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu sedang ubannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Amin. Jangan melakukan segala sesuatu yang belum pernah engkau coba. Orang bisa menceritakan tentang Injil itu penuh dengan kuasa. Kalau dia betul-betul mengalami Injil itu penuh kuasa. Engkau bisa menceritakan tentang kemurahan hati. Karena engkau betul-betul mengalami kemurahan hati Tuhan. Yang mau habis-habisan memberi kepada Tuhan. Betul gak saudara? Sekali lagi. Amin saudara. Engkau bisa ceritakan bahwa pemuridan itu begitu indah. Begitu luar biasa. Kalau engkau mengalami betul-betul revolution dalam discipleship. Amin saudara. Mengalami indahnya pemuridan. Setuju saudara? Kalau enggak, pemuridan itu jadi beban. Kita doakan anak muda di bawah kita. Anak muda yang lagi senang dengan pemuridan.
Dulu pemuridan tuh seminggu sekali tuh kurang. Tanya Mbak Yus. Mbak, tambahin lagi bisa nggak Mbak? Betul. Kalau sekarang mah sebulan sekali, kapan tamatnya? Betul kan saudara? Kemarin saya ceritain bagaimana transmisi kepemimpinan di Quran terjadi. Kenapa lulusan mahasiswa, pelajar sektor, dulu begitu luar biasa. Sekali lagi kita nggak mau cerita dulu. Tapi dulu hanya menjadi fondasi. Bahwa masa akan datang juga Tuhan yang sama melakukannya. Amin. Karena apa? Ikut dulu namanya bukan BDK. Kelas peneguhan dasar 1, dasar 2. Zaman saya malah belum ada bukunya teh celok. Buku jaminan 1 ya sampai yang navigator, mungkin Mbak Yu sama. Karena kita orang jadul ya. Jadi betul sampai 5, 6. Itu. BDK 1. Kalau kita jalani benar-benar 6 bulan. BDK 2 6 bulan. BDK 3 6 bulan. 1 tahun setengah sudah jadi calon pekerja. Tahun kedua udah jadi diaken. Tahun ketiga sudah mulai dilengkapi tentang kualitas waktu pekerja Kristus. Ikut camp itu yang tatarikan, betul gak? Waktu itu bang content dan sebagainya ya. Kemudian masuk PKT 2 ikut B2B dan sebagainya. Dan akhirnya gak heran, lulusan dari kita. 4 tahun mereka lulus, bukan hanya lulus dari ITB, Unpad dan sebagainya. Mereka lulus juga dari pendidikan surgawi. Dan akhirnya mereka buka gereja di mana-mana, tepuk tangan. Sampai Ibu Febe ketemu dengan Pastor Roy saat, betul kan? Betul kan? Di Palangkaraya, betul masih ingat ya? Itu luar biasa. Kemarin saya melayani rektor jadi Universitas Palangkaraya. Doakan supaya ada kebangunan rohani di sana. Jadi saya bawa Pastor Roy saat melayani kesempatan untuk melayani rektor Bapak Salampak di Kalimantan Tengah. Jadi universitas. Dan akhirnya dia tanya, Pak Timotius ini siapa? Ini gembala GKKD Palangkaraya. Oh, ada cabang juga GKKD Bandung. Dalam hati saya menghina pisan, betul. Menghina mereka, cuma saya baru kenalan ya. Wah, disuguhi ikan dan sebagainya. Dan apa yang terjadi saudara? Saya bilang, dia pendeta GKKD Palangkaraya. Tapi sebelumnya dia di Bandung. Kalau rektor kan selalu nanya kuliahnya di mana dan sebagainya ya. Aroy kuliahnya di mana? Saya kuliahnya di ITB, jurusan informatika. Itu jurusan terbaik loh di ITB pada zaman itu. Dia kaget. Sekarang Bapak kerja apa? Saya kerja jadi pegawai negeri di Bapeda. Langsung betul. Dan saya bilang, Pak, nanti Bapak dengan ini akan dilayani. Bukan hanya saya. Dia mau ketemu kami pada besok. Dia akan ada wisuda. Luar biasa. Dia sedang janji. Dan hari ini saya lagi atur waktu dengan Pak Salampak dengan Ibu. Untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani di mahasiswa. Dan saya rindu terjadi kembali pergerakan. Tepuk tangan. Mari setia. Jangan pakai cara gereja lain. Setiap gereja ada panggilannya masing-masing. Amin. Amin saudara. Setuju? Gereja lain gelieureun lamun titah pemuridan mah betul kan? Betul. Benar, saya tanya beberapa orang bilang bisa ya Pak? Bisa. Saya bilang ini saya doktor teologi setelah jadi penatua. Oh begitu ya, hebat juga kalian ya. Kalau kami baru dapat jiwa setelah jadi pendeta. Betul kan? Kalau Bayus ya sudah matang kayak begini baru jadi pendeta sebentar lagi. Betul gak saudara? Aduh. Si karena hese pisan malaikatnya lieureun datang ke gereja kita. Betul kan? Kemarin saya bilang transmisi, saya bilang saya sudah komitmen dengan Bang Leo.
Tapi harapan saya mulai dari gembala harus berani. Karena memang pendeta terakhir yang diangkat Mbak Ius masih ingat. Saya dengan Mas Eka, dengan Mas Ben. Ketika saya usia 24 tahun. Boro-boro ketemu Neng Gelis. Betul kan saudara ya? Boro-boro saudara. Umur 24 tahun saya dipanggil sama Bang Peri almarhum. Kamu jadi pendeta. Abang bilang gak perlu status pendeta. Yang penting buahnya. Bener Tim. Kan pendeta tidak ada di Alkitab Bang. Detik itu saya berani ngelawan Bang Peri ya. Tapi ingat Roma 13 ayat 1. Tunduklah kepada pemerintah di atas. Kita gak bisa. Orang datang ke gedung Melati. Ribuan tuh jemaat yang kau layani. Mana pendetanya? Gak bisa. Memang dari buahnya. Saya hanya meneguhkan apa yang Roh Kudus sudah kerjakan dalam hidup. Diberi ijazah, tak ijazahnya sertifikat pendeta dari sinode. Tepuk tangan. Tapi kalau gereja lain lulus sekolah Alkitab misalnya gereja Pantekosta ya detik itu di wisuda langsung jadi pendeta, betul? Kita nggak boleh ikut-ikutan, kita juga nggak boleh saling menghina. Semuanya ada kebaikan, setuju? Artinya apa? Saya mau nyelesain kurikulum. Itu bagus PA tentang pekerja Kristus. Kami sudah terapkan. Jadi Pastor Roy sekarang PA dengan saya, Bu Feb. Nanti kita ke Kalimantan barengan. Jadi banyak cerita luar biasa. Saya mulai lihat terjadi kegerakan. Ini anak rohaninya kemarin Pak Budi sekarang sudah menjadi pendeta di Laman Baru. Wakilnya Pak Mono akan buka lagi di satu tempat di satu kota. Tepuk tangan. Ya saya sudah lama gak cerita Ibu Febe, pasti Ibu Febe senang. Saya bilang ke Roy kau ceritain. Ya amin saudaraku. Itu dimulai dengan apa? Bukan harus sekolah Alkitab dulu. Kalau Mbak Yus mah bagus, dia senang belajar. Itu bagus. Saya juga akhirnya bisa. Dan punya gelar itu ada baiknya loh. Ketika saya tukeran kartu nama ya dengan rektor. Wih, si Horengge doktor. Oh si Horeng Sami. Bener loh. Amin saudara. Itu tapi bukan karena itulah kita bangga. Kita bangga karena menghasilkan buah yang tinggal tetap. Amin saudaraku. Nanti kalau udah Mbak Ius pendeta ya. Yakinlah di bawahnya akan cepat itu pendeta. Pendeta di Subang, pendeta di sini. Aduh saudara. Tapi sekali lagi bukan karena itu. Tapi karena engkau sudah selesai lulus ujian menurut surga. Dan itu langsung dikasih ijazah. Amin saudara. Wah indah sekali. Amin saudara. Tapi yang saya kagumi, next. Ya, Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, tapi baju tersebut mengganggu kebebasan bergerak Daud. Jangan sampai kebebasan kaummu dengan Roh Kudus dan kegerakan terganggu oleh sistem-sistem yang bukan dari Tuhan, yang bukan kau percayai sendiri. Amin. 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 Daud melepaskan baju perangnya tersebut. Mari lepaskan semua yang bukan dari produk Tuhan dan produk rumah rohani kita. Amin saudara. Kalau enggak, kau akan konflik batin. Ia memakai cara yang tepat baginya yaitu ali-ali dan 5 batu yang licin diambilnya dari dasar sungai. Tapi setelah itu Daud tidak pakai ilmu ini, betul? Ketika dia tidak jadi raja, dia tidak pakai batu-batu ali dan sebagainya. Berarti apa? Dia meningkat pembaharuan budinya. Mari kita jangan cepat puas dalam hidup. Amin saudara. Saya merasakan lagu yang tadi menguatkan saya. Saya sebagai penatua membutuhkan Tuhan. Apalagi saya penatua paling muda. Paling disorot. Lahir di zaman COVID. Betul kan?
Nunggu paling hese susah berat, betul kan? Tapi saya mau lihat Tuhan yang dahsyat juga ada dalam generasi kepemimpinan yang Tuhan anugerahkan. Bukan oleh kuat dan gagah. Demikian juga untuk mengembangkan kapasitas, sama-sama kita baca. Kita tidak bisa hanya terpaku pada satu cara. Kita harus berani mencoba dengan cara yang tepat bagi kita. Kita tidak dapat meniru cara orang lain. Sebab Allah mempunyai cara yang tidak terbatas. Setuju? Setuju? Haleluya. Lembang harus lebih dahsyat lagi dari sekarang. Amin. Ya, haleluya. Siap-siap, Lembang tuh salah satu yang tadi saya sudah bicara dengan Pak Leonardo, dengan Pak Daniel Cecep. Kenal gak? Takut gak kenal? Kami lagi belajar Litbang. Litbang teh lain sulit berkembang ya saudara. Itu lagi ngomong, kita akan mau petakan lagi. Kenapa di Lembang terjadi kegerakan? Kenapa di Malang terjadi kegerakan? Kenapa Bandung Nukuduna Pusat melepem? Kan ada yang salah. Kita mau belajar. Bukan kita ingin meniru. Tapi kita lihat warisan Tuhan yang terjadi. Siap-siap ya. Jadi konsultan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, amin. Next. Sebagai refleksi, apa tujuan akhirnya? Mengapa Tuhan memilih Daud menjadi raja? Keberanian dan kekuatan fisiknya. Benar gak? Setuju gak? Setuju? Kadang-kadang keberanian tuh mengalahkan kebijaksanaan. Terlalu bijaksana itu jalan-jalan, betul kan? Ya, Tuhan memilih yang berkenan di hatinya. Saya setuju loh. Tuhan gak pernah salah. Allah mencari adakah orang yang bersungguh hati. Kemarin ada satu hamba Tuhan yang melayani di kota Singaraja di Pulau Bali. Itu bersaksi dengan saya. Bersyukur saya meningkatkan kapasitas. Saya mau belajar dengan hamba Tuhan. Saya gabung dengan My Home Indonesia. Saya kemarin ajak Ferry Lamsira ke sana. Karena di mana-mana kalau sulit ekonomi yang dicari teh Ferry, betul. Lama-lama kalau dia nggak ningkatin kapasitas pusing juga nggak? Betul nggak Mbak Yus? Semua harus tingkatin. Dan namanya Pak Gede, saya Pak Kecil. Itu Pak Gede dia bilang, Pak saya frustasi. Hampir menutup gereja kami. Selesai COVID, jemaat yang Tuhan percayakan tinggal 8 orang. Saya nangis, saya frustasi, saya mencari Tuhan. Dan saya baca buku bilangan riset. Dia seorang tangan kanannya Ignatius Yonan. Kemudian dia dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dia dari Hindu asli. Dan akhirnya apa? Dia menangis bergumul. Dan dia waktu baca bilangan riset. Dia dapat sesuatu pewahyuan dari Tuhan. Dia sampaikan apa? Banyak orang-orang muda itu mengalami kesakitan mental kurang lebih 30% mental. Dan akhirnya apa? Dalam doanya Tuhan ingetin dia. Cari seorang anak muda yang mau mati-matian untuk anak muda dan gila cinta Tuhan. Dan saudara tahu dia cerita hanya dalam 1 tahun dari 8 orang itu. Itulah tingkat pertumbuhan gereja terbesar yang dia layani. 1200%. Tepuk tangan coba. Gara-gara satu orang yang ditemukan orang yang bersungguh hati. Apa yang kerjakan? Ketika dia dikirim di Singaraja tiap hari dia ke kampus-kampus. Dia temukan Roh Kudus mana yang aku layani. Dia layan. Orang kalau udah mental yang dia butuh teman. Amin. Dia jadi teman. Dia layan. Dan akhirnya dia bukan. Yang kedua, Tuhan kasih visi yang luar biasa. Itu teh visi GKKD, saudara. Dia bilang apa? Jangan cari orang dalam kota. Cari orang luar kota. Kalau mahasiswa kan orang luar kota tidak bergereja. Saudara. Dia berangkat kita ambil, betul gak saudara? Ya, dan saudaraku itu, Bayus bukankah? Itu yang saya bagiin kemarin. Hampir semua yang ada mahasiswa di kita 90% itu dari luar kota. Dan akhirnya mereka dimenangkan. Dan mereka karena orang luar kota aja gampang ditenang pergi dari kota ini, betul kan?
Dan luar biasa akhirnya apa? Kurang lebih ada 40 kota. Yang dia catat kurang lebih ada 400 orang. Di kampus di seluruh Singaraja itu. Dia doakan. Dan akhirnya sekarang udah 100-an lebih yang dimenangkan. Dari orang yang dimenangkan dari 40 kota itu akhirnya menjangkau orang asli Bali Singaraja. Dan orang Hindu pun mengalami Tuhan. Amin, saudara. Mbak Yus bukan orang Bandung ya, Bu? Orang Malang. Ya, Santi. Gara-gara dari Malang, tinggalkan Malang, ketemu Yesus di Bandung. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu. Amin, saudara. Ini pun. Mami orang mana? Orang Jambi. Orang Jambi. Kalau dia nggak sungguh-sungguh mau menang jengkurang yang berdekat. Suka, saudara. Tertawanya kita akan lanjutkan lagi yang lebih dahsyat. Apa tujuan Tuhan? Apakah untuk spektakuler, hebat? Tuhan ingin masa pemerintahan Daud menyatukan suku-suku di bawah pemerintahannya. Mendirikan Yerusalem sebagai ibu kota. Menaklukkan musuh Israel dan bangsa kenal Allahnya Daud. Goliat banyak. Awal, saudara. Jangan puas ya Mbak Popi. Amin. Pergi ke Afghanistan, Uzbekistan, Bhutan itu. Hari ini saya menjadi ketua yang akan mempersiapkan 2033 30.000 misionaris. Amin. Amin. Bangun sungguh-sungguh. Nanti kita berjejaring. Saya nangis. Saya ketemu dengan Pastor Choi Myung Guk. Yang luar biasa kenal ya Bu ya. Orang-orang Rasul luar biasa. 69 tahun. 69 tahun. 175. Kemudian bertemu dengan Pak Bambang Budianto pendiri Pesan. Sehingga networking dan bangsa-bangsa. Pak Gideon Gi. Pak yang menjadi ketua ARAS. Roni Mandang, PGLII. Saya bukan cari itu. Ketika saya telepon Pak Gideon ngomong gini, Pak Tim ketika saya lihat nomor telepon Pak Tim, saya izin kepada murid kuliah saya. Saya ada telepon istimewa yang saya harus angkat. Aduh, nanti tanggal 30 Mei di Sentola Park, kita akan mendeklarasikan 30.000 misionaris. Sudah saatnya Indonesia menjadi penyalur misionaris. Dan saya rindu ini terjadi. Nanti ikut ya sama-sama ya tanggal 30 Mei. Kita pakai, buat apa ada mobil gereja 2? Iya kita pakai ya. Penatua mah punya hak saudara. Kan saudara, mari kita mau lihat semua kemuliaan Allah terlalu kecil. Kita mau rebut suku-suku bangsa-bangsa bagi Tuhan. Siapa yang rindu? Itu saudara. Korea Selatan dulu. Bukan siapa-siapa tahun 78 sampai 82. Tahu-tahu datang Billy Graham yang mengunjungi. Dan akhirnya terjadi unity yang luar biasa. Saya baru tahu penginjilan itu bukan datang dari Korea Selatan, dari Korea Utara. Waktu itu Korea Selatan tuh lebih miskin, maaf ya Bu, saya bukan menghina, ini cerita mereka ya. Daripada Korea Utara. Miskin sekali. Tapi ketika itu mereka tangkap apa yang Billy Graham ajarkan. Dan ada satu kebanggaan. Mereka mau kirim misionaris. Dan akhirnya gereja. Bukan karena jumlah. Kalau jumlah banyak tidak ada menghasilkan misionaris, itu gereja tidak bertumbuh. Dan yang luar biasa yang pergi menjadi misionaris pertama itu adalah para pendeta dan penatua yang pergi, yang jadi teladan. Dan dalam waktu yang sekejap, akhirnya Tuhan berkati Korea Selatan. Menjadi negara industri dan sekarang negara terkaya nomor 9 di dunia. Dan sekarang orang Korea lagi habis-habisan untuk Indonesia karena semuanya mendapatkan bahwa api Tuhan ada di Indonesia. Amin saudara. Saya mengambil ini bukan karena saya kurang kerja, tapi karena Tuhan yang mendapatkan. Amin.
Ingat tujuan Tuhan, saudara. Amin. 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 Lince, nggak cukup jadi kepala sekolah yang terbaik Bandung Barat. Di bangsa-bangsa. Supaya kenal Allahnya Daud. Saya nggak cukup jadi penatua di GKDBP. Tapi saya harus jadi penatua di bangsa-bangsa. Kemarin saya diizinkan ketemu dengan satu hamba Tuhan yang 3 anaknya di Jerman. Yang dimenangkan dalam kegerakan pelajar di Jakarta. Pak Pardamian Sumurung. Kita bisa networking besar. Allah mulai ketemukan orang-orang yang punya nilai. Visi yang sama untuk negara. GKKD tidak bisa menyelesaikan sendiri. Kita butuh tubuh Kristus. PKYMS tubuh Kristus yang sempurna. Harus menjadi satu dan bergerak. Unity for the nation. Amin. Next. Aduh, saya sampai berkobar-kobar. Mengapa Tuhan memilih kita? Jawabannya akan berbeda-beda sesuai perkenanan Tuhan. Betul? Amin. Tapi bukan itu yang esensinya. Apa tujuan Tuhan esensinya baca? Tuhan ingin setiap orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambar anaknya. Menuntaskan amanat agung. Amin. Dan sebelum menuntaskan, kita percepat amanat agung. Terutama fokusnya adalah animisme. Orang-orang Kedar, orang Konghucu, orang Hindu Buddha. Kita bawa pada Tuhan, setuju? Itu semuanya tuh ditantan. Afghanistan, Bhutan, Pakistan. Betul? Uzbekistan, betul? Kirgistan, Uzbekistan itu keterlaluan yang membuat kita kalah. Tidak masuk Olimpiade. Betul kan? Betul kan? Kita balas untuk ada misi di sana. Haleluya. Betul. Amin, saudara. Ya, yang membuat si Rizky Ridho kena kartu merah. Betul. Kita buat merah Yesus di sana. Amin, saudara. Makin tambah pusing. Amin, saudaraku. Kelihatannya udah selesai yang saya buat. Next. Ini yang kita akan aplikasikan di persekutuan. Keren kan tahun ini udah mulai begini kan? Menjadi rumah Tuhan yang kuat dan bertindak. Juni, gereja yang menang menghadapi pergumulan hidup. Gereja yang menang menghadapi pengaruh dunia. Gereja yang kuat menghadapi masa sukar. Jadi kami tidak menjanjikan bahwa semuanya baik jemaat Tuhan. Amin. Tapi engkau hebat dengan Tuhan. Yes. Yes. Jadi yang bulan Mei rumah Tuhan yang kuat. Yang minggu ini yang saya bagiin. Nanti minggu depan kuat menanggulangi kebutuhan hidup. Sanu kebutuhan hidupnya lagi pusing. Makan. Kuat menghadapi tantangan zaman. Amin saudara. Kita yang namanya Kristen progresif yang sebenarnya betul bergerak. Amin saudara. Kita mah Kristen liar, saudara, betul kan? Kuat menghadapi situasi akhir zaman. Ya. Next. Ya, sengaja saya buat ini supaya bisa dipraktekkan nanti di persekutuan. Menjadi rumah Tuhan. Sharing kelompok mengenai tantangan yang dihadapi dalam dunia pelajar, kerja, keluarga, lingkungan. Belajar bersama untuk menemukan destininya masing-masing. Amin. Kalau sulit ngisi ya, saya kasih. Yang paling sulit kan memang mah sulit kita ngisi-ngisi kuesioner. Betul kan? Tanya ke teman kamu 3 orang. Kamu teh karuniana naon? Kamu teh kira-kira tak percaya. Korintus bilang kalau udah 2 bilang yang sama. Itu ada percayanya. Betul kan? Amin. Saling mendoakan, dikuatkan. Amin saudaraku. Supaya semuanya bergerak. Nanti bulan Juni itu lanjut. Ya tinggal baca Juli Agustus ya. Amin saudara. Saya rindu ada mission trip. Saya mau rindu ada mission trip juga yang bergerak. Anak-anak muda pelayanan Bandung Timur, Bandung Barat Selatan bisa belajar ke Jatinangor, ke Lembang. Sebelum ke Pangandaran, Lembang heula. Ya, betul kan saudara, betul kan? Ya, amin saudara. Next. Nah, indikator keberhasilannya lanjut. Ya, aktivitas di persekutuan. Lanjut. Ya. Nah ini 50% anggota persekutuan menemukan panggilannya. Kayaknya mah kalau
Lembang mah 100%. Ya, terus yang menghadapi pergumulan hidup menang dalam pergumulan pribadi dan keluarga. Tidak ada halangan, rintangan. Kadang-kadang yang merintangi kita kan satu dosa ya. Yang kedua beban hidup. Sehingga kita nggak bisa berlari. Saya berharap penatua selama 4 bulan ini sampai bulan Agustus kita lihat ada percepatan yang luar biasa di dalam hidup teman-teman semuanya. Next. Ya, ini indikator keberhasilannya. Next. Transformasi kota dan bangsa. Itu yang kita rindukan. Kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita ulangi dari awal. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji, setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah. Ya, yang di Zoom, dimanapun kau berada, ada di bangsa-bangsa, dengar Allah sedang lakukan kegerakan yang besar. Seluruh hidupku dalam genggamanmu, Oh, angkat tanganmu. Tuhan yang besar. Apapun yang sedang kau hadapi, Allah bilang kau tidak boleh menyerah dan tidak boleh kalah. Oleh sakit penyakit, oleh kesulitan hidup, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Kesembuhan, mujizat pasti ada. Firman-Ku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, saudara. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Hadapi dengan Tuhan. Ku bersepakat, percaya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Oh, kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Oh, ku terima sekarang. Katakan, aku terima sekarang. Katakan, ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Terima urapan Tuhan. Terima urapan kuasa yang besar. Tujuan Allah bukan hanya Subang, bukan hanya daerah Lembang yang dimenangkan, tapi suku bangsa dan bangsa bangsa. Terima urapan itu, masuk di dalamnya. Ora takaralabasi karalabas, ora takaralabas. Biarlah mereka menjadi perkenanan Engkau, menjadi kepuasan Engkau. Ora takaralabaseka, cinta karalabasaka.
Oh, urapan yang luap. Sikarabala. Penuh. Berlimpah-limpah. Sikarabala. Hati yang besar. Jiwa yang besar. Mentalitas yang besar. Aku patahkan setiap roh yang membuat mereka kecut, yang membuat mereka tawar, membuat mereka tidak berdaya dan menghadapi semuanya seperti yang tidak ada firman. Saat ini dalam nama Yesus, setiap roh intimidasi yang menguasai mereka, hamba sebagai hamba Tuhan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pergi, tinggalkan setiap pemikiran mereka, setiap hati mereka dalam nama Yesus. Pergi dari setiap komsel, pilar demi pilar. Lepaskan kewibawaan, otoritas, kuasa Allah yang bekerja secara ajaib. Jadilah mereka Daud-Daud zaman ini Tuhan, yang bisa melewati semuanya, menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Terima kasih. Selamat datang revival. Selamat datang kelimpahan. Selamat datang kekuatan. Selamat datang terobosan. Penuaian besar-besar untuk bangsa-bangsa. Tsunami rohani terjadi. Orarabalaba. Di tengah penderitaan, kesulitan, itu tidak membuat dia kalah. Tapi itu menjadi peluang, kesempatan. Kapasitas mereka ditarik, doa mereka dikuatkan, doa mereka diperbesar, cinta akan Tuhan diperbesar menjadi semakin gila, dan menangkap firman juga semakin gila. Triaulah wasyakar, ora nafas kehidupan semakin mengalir menjadi daya cipta di dalam hidupmu yang dahsyat. Seluruh pekerjaanmu diberkati, seluruh usahamu diberkati. Terjadi terobosan ekonomi, kekayaan bangsa-bangsa datang melimpah atas engkau. Terima kasih, terima kasih. Berdoalah secara 2 menit kepada Tuhan yang dahsyat. Sebelum saya mendoakan berkat, oh terima kasih. Apa yang kau dapatkan pewahyuan, kau bilang aku mau lakukan. Aku tidak mau jadi kolektor pewahyuan. Mau lakukan. Berkata-katalah apa yang Tuhan dapat lewat firman yang luar biasa itu. Oratakara, orabatakara, sikana nama sakara, kisah kaya dapat tekira batakara, kurang nama. Terima kasih. Angkatlah kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera dan kasih karunia sampai selama-lamanya. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang begitu melimpah-limpah memberkati engkau. Sebagai suami, engkau menjadi suami yang diberkati Tuhan. Menjadi seorang istri, menjadi seorang penolong yang unlimited yang dipakai Tuhan. Anak-anak menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Mengalami percepatan 10 kali kecerdasan. Seperti Daniel yang luar biasa, yang penuh hikmat. Dipromosikan Tuhan. Tuhan akan angkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Kau terus naik dan bukan turun. Dan melalui engkau menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Dan pengurapan dan penghiburan. Dan persekutuan dari Roh Kudus. Terus mematangkan engkau. Mendewasakan engkau. Menguatkan engkau. Menjadi pribadi yang sesuai dengan yang Tuhan mau, bukan yang engkau mau. Melakukan penginjilan dengan dahsyat, membawa tuaian yang besar sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang sudah terima urapan penuaian dan mau menjadi penuai yang dahsyat di akhir zaman ini, di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita.